Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Cahaya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan kita akan berdoa. Nah, sekarang Kak Cahaya mau ajak kita semua untuk bernyanyi. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan pujian Markas Iblis. Sekarang kita lanjutkan pujian kita. Kita ini anak sekolah minggu yang senantiasa mau menjadi pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan yang menolong kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Aku pahlawan kecil. Gak ada yang berani ya. Ayo sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, ditutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan memimpin dan ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami masing-masing diberkati. Berdoa untuk teman-teman yang lain dimanapun mereka berada pada saat ini, yang bersama-sama menyaksikan akan ibadah ini, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Ayo. Sebelum itu kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyikan satu pujian seperti Samuel kecil. Yang mau apa? Taat, dengar, dengaran. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kau
Oke, sekarang kita akan dengarkan cerita dari Bu Patris. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan bersama Kak Cahaya ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, membuka hati kami, juga telinga kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu bersama Kak Anita kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bangsa Israel yang sudah menikmati pertolongan Tuhan masuk di tanah Kanaan dan masing-masing suku mendapatkan tanah warisan. Nah, mulai hari itu mereka hidup bersukacita, mereka bergembira di bawah pimpinan Bapak siapa minggu lalu? Iya, di bawah pimpinan Bapak Yosua. Setiap hari Bapak Yosua meneliti firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajar bangsa Israel hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, sepanjang di bawah pimpinan Bapak Yosua, bangsa Israel hidup diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika Bapak Yosua meninggal anak-anak, bangsa Israel perlahan namun pasti mulai lupa kepada firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Bapak Yosua. Mereka mulai hidup tidak tertib, mereka mulai hidup tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Sampai kemudian akhirnya Tuhan yang melihat, Tuhan sakit hati, dan kemudian Tuhan mengirim bangsa lain untuk menindas bangsa Israel. Ya, bertahun-tahun bangsa Israel ditindas oleh bangsa lain. Ya, nah pada saat mereka ditindas oleh bangsa lain, mereka sudah merasakan hidup susah, hidup menderita. Mereka baru ingat, oh iya, dulu kita pernah ditolong oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Bapak Yosua, yang dipercaya oleh kakek nenek kita. Mari sekarang kita kembali minta tolong kepada Tuhan. Mereka mulai berteriak kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kasihani kami. Kami sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, saat Tuhan mendengar teriak minta tolong dari bangsa Israel, kemudian Tuhan memberikan seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi pada waktu itu bukan pemimpin seperti Bapak Yosua lagi. Ya, nah beberapa orang diberikan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, tapi anak-anak, lagi-lagi saat ada pemimpin bangsa Israel membawa mereka bisa kembali kepada Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, lagi-lagi mereka lupa kepada Tuhan. Nah, ini berulang sampai hampir ratusan tahun lamanya, berganti pemimpin yang satu, berganti pemimpin yang satu. Nah, sampai suatu hari Tuhan membangkitkan seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel yang berbeda dengan yang lain. Ya, kalau sebelumnya dipimpin oleh Bapak Yosua yang adalah seorang laki-laki, setelah Bapak Yosua ada beberapa orang lagi laki-laki. Nah, hari itu Tuhan bangkitkan seorang pemimpin bagi bangsa Israel, seorang wanita, ya, seorang perempuan, ya. Nah, Alkitab mencatat ibu ini bukan hanya sebagai pemimpin saat berperang saja, tapi dia adalah seorang hakim, ya, yang biasa menolong orang Israel
memutuskan segala perkara yang tidak bisa, yang tidak mampu diputuskan oleh bangsa Israel sendiri. Nah, anak-anak, selain dia seorang hakim, Alkitab mencatat ternyata ibu ini juga seorang nabiyah. Seorang apa tadi? Nabiyah. Ya, kalau orang laki-laki nabi, tapi karena dia perempuan disebut sebagai nabiyah. Nah, perempuan yang memimpin bangsa Israel kali ini bernama Deborah. Nah, siapa anak-anak tadi namanya? Iya, namanya Deborah. Biasanya ibu ini suka duduk di bawah pohon kurma Deborah, di mana rakyat Israel yang punya masalah bisa datang kepada ibu Deborah. Mereka bisa mengungkapkan masalahnya kepada ibu Deborah, dan ibu Deborah dipakai oleh Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Nah, termasuk pada saat bangsa Israel kembali ya mengeluh kepada Tuhan karena mereka hidupnya susah, mereka ditindas oleh bangsa Kanaan. Nah, suatu hari pada saat ibu Deborah sedang berdoa, ibu Deborah diberi petunjuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya ibu Deborah ya mengutus orang untuk memanggil Bapak Barak yang merupakan seorang pemimpin perang. Nah, coba ya anak-anak perhatikan. Ya, anak-anak bisa lihat ya. Nah, ini tadi ya Ibu Deborah. Ya, ini Bapak Barak. Nah, Bapak Barak datang menghadap Ibu Deborah dan bertanya, "Iya Ibu, ada apakah gerangan sehingga Ibu memanggil saya menghadap Ibu?" Nah, Ibu Deborah memberitahu tentang apa yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada Ibu Deborah untuk kemudian Bapak Barak bisa dipakai Tuhan menolong bangsa Israel. Ibu Deborah mulai berkata, "Kumpulkan 10.000 orang ya dari antara rakyatmu untuk kemudian maju berperang melawan bangsa yang hari ini sudah membuat bangsa kita menderita." Nah, anak-anak ya, pada saat Bapak Barak mendengar apa yang disampaikan Ibu Deborah, hatinya senang. Wah, Tuhan akan menolong bangsaku. Tapi di tengah-tengah hatinya yang senang dan bergembira, tiba-tiba Bapak Barak ingat, loh, iya, orang yang hari ini aku perangi punya 900 kereta besi. Waduh, bagaimana ya? Nah, kemudian Bapak Barak bilang gini, "Baiklah Ibu Deborah, kalau Ibu berperang maju bersama dengan saya akan maju. Tapi kalau Ibu tidak maju berperang bersama saya tidak akan maju." Ya, nah kemudian Ibu Deborah sampaikan, "Baiklah, aku akan maju bersamamu. Tapi ya, kehormatanmu tidak akan kamu dapatkan sebagai seorang pemimpin, karena sesungguhnya panglima yang engkau kalahkan justru dikalahkan bukan oleh tanganmu, tapi oleh tangan seorang wanita." Nah, anak-anak, setelah mendengar semuanya ini, kemudian ya Bapak Barak mulai mempersiapkan berapa tadi? 10.000 orang untuk maju berperang. Mereka bersiap, kemudian mereka menuju tempat yang namanya Gunung Tabor. Ya, nah mereka bersiap-siap, mereka sampai di sini. Ternyata anak-anak, ya raja yang mereka ingin perangi yaitu Raja Yabin bersama tentaranya ya di bawah pimpinan Panglima Sisera mendengar, "Loh, bangsa Israel mau maju melawan kita." "Baiklah,"
kata Panglima Sisera, ya. Dia siapkan pasukannya dengan kereta besinya. Ya, dia berpikir bahwa bangsa Israel selama ini sudah susah, sudah menderita, selama ini sudah takut kepada kita, bahkan sudah 20 tahun ini kita tindas mereka, gak mungkin mereka menang. Ya, nah pada saat Panglima Sisera kemudian maju melangkah menuju tempat ya yang lebih dekat kepada bangsa Israel di bawah pimpinan siapa tadi? Bapak Barak. Nah, Ibu Deborah bilang kepada Barak, sekarang sudah tiba waktunya bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel dan memberi engkau kemenangan. Majulah, kata Ibu Deborah. Ya, kemudian semua prajurit yang sudah disiapkan oleh Bapak Barak, mereka maju berperang. Nah, anak-anak, ada kejadian aneh yang terjadi. Ya, pada saat Bapak Barak beserta pasukannya maju, ternyata Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu ya. Orang-orang di bawah pimpinannya Panglima Sisera bersama kereta besinya dikacaukan oleh Tuhan. Mereka bingung sendiri, mereka lari satu persatu. Ya, nah bangsa Israel tinggal mengejar mereka dan Alkitab mencatat semua prajurit yang ada di bawah pimpinan Panglima Sisera mati oleh pedang. Bahkan Panglima Sisera sendiri, anak-anak, dia takut, dia lari, ya, dia melarikan diri, meninggalkan prajurit-prajuritnya, ya. Kemudian sampailah dia di satu tempat, ya, di perkemahan seorang yang bernama Yael. Ya, dia ditolong, dimasukkan ke dalam perkemahan, diselimuti, ya. Kemudian bapak ibu bilang, tolong, saya haus, kasih saya minum. Ya, setelah dikasih minum, ya ibu yang tadi menolong yang ada ibu Yael selimutkan lagi, ya, tubuhnya bapak Sisera. Kemudian bapak Sisera tertidur dengan pulas karena capek dia ya, sudah lari dikejar oleh musuh. Nah, pada saat dia sedang tidur, tiba-tiba ibu Yael, anak-anak ya, ambil patok dari kayu. Ya, nah kemudian ya tanpa ragu-ragu pada saat Panglima Sisera masih tertidur dengan pulas, ya ditancapkanlah di pelipisnya Bapak Sisera, dan hari itu juga Bapak Sisera mati di tangan Yael, seorang perempuan seperti yang sudah dikatakan oleh siapa tadi? Ibu Deborah. Nah, beberapa saat kemudian Bapak Barak datang bertanya, melihatkah engkau ya Panglima yang tadi kami kejar dan melarikan diri? Nah, Ibu Yael cerita, saya melihat, mari saya tunjukkan di mana dia sedang ada. Nah, dibawa masuk ke perkemahan dan ternyata Bapak Barak melihat Panglima Sisera sudah dalam keadaan mati. Ya, dan hari itu seluruh rakyat Israel melihat bagaimana Tuhan menolong dan mengalahkan, menundukkan Raja Yabim dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dua hal dari apa yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, kita perlu mengerti dengan jelas bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mendengar setiap teriakan, setiap keluhan kita minta tolong. Sama seperti pada waktu Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel dan menolong bangsa Israel. Hari ini kita juga mau belajar mengerti bahwa Tuhan yang sama yang hari itu menolong bangsa Israel siap menolong kita saat kita dalam kondisi yang sulit, saat kita dalam keadaan yang sulit. Dan sekali lagi mari kita terus belajar dengar-dengaran firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan supaya hidup kita
boleh terus diberkati oleh Tuhan. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan dengan ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim. Ya, oke. Bisa lihat anak-anak ya? Oke, ya, terdapat dalam kitab apa tadi? Hakim-Hakim. Ya, kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Ya, orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Oke, Bu Patus ulangi ya. Orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ya, orang yang mengasihinya, mengasihi siapa berarti? Mengasihi Tuhan. Ya, kita yang mengasihi Tuhan, Alkitab mencatat bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Anak-anak pernah lihat matahari terbit ya? Nah, biasanya langitnya mulai cerah, ada warna oranye-oranyenya, kemudian semakin terang. Ya, demikianlah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus semakin bersinar terang, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Oke, sekali lagi kita akan baca ayat hafalan kita dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Ya, orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Nanti anak-anak bisa hafalkan di rumah ya. Sekali lagi, mari kita bersinar terang, memancarkan kasih Tuhan. Oke, kita akhiri cerita kita pada hari ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup rajin belajar firman Tuhan. Kami mau menurut kepada firman Tuhan dan kami kemudian boleh menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran firman Tuhan. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, kami boleh bertemu dalam ibadah secara langsung di gereja. Berkati gereja kami, berkati bangsa negara kami, berkati orang tua dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan lagi dengan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Cahaya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku
akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya, sungguh-sungguh berdoanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah beribadah, kami memuji Tuhan, kami berdoa, bahkan kami bersyukur boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan terima kasih. Kini kami mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami dan juga teman-teman dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.